Mahkamah Agung secara resmi telah menolak permohonan kasasi Nikita Mirzani atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Wanita yang karib disapa Niki itu harus pasrah dengan hukuman 6 tahun penjara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tak terima karena merasa dipermainkan oleh hukum, Nikita pun mengunggah sebuah tangkapan layar yang dinilai janggal. Berkas kasasinya masuk pada tanggal 12 Maret dan diputus 13 Maret 2026. Hal ini tentu saja membuat Niki murka. Selain itu, Niki juga membuat surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya yang dialamatkan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Dalam tulisannya itu, Niki menulis jika ada beberapa poin yang dirasa janggal, salah satunya kecepatan putusan kasasi. Dan ia juga berdalih jika dirinya sama sekali tak merugikan negara. Lantas benarkah seturunnya Fitri Salhuteru bahagia lantaran semua pengajuan Niki ditolak majelis hakim? Meski kasasi telah ditolak, secara hukum masih ada satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh, yakni peninjauan kembali. Tentu saja gagalnya kasasi ini semakin membuat Niki semakin terpuruk, lantaran ia harus menjalani ibadah puasa dan lebaran Idul Fitri di penjara. Lantas benarkah Fitri dan Marissa Ica tak peduli dengan Niki meski sebelumnya keduanya begitu dekat? Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Sabtu dini hari nanti, Fajar bersiap mudik ke kampung halamannya Gorontalo. Rencananya selama 2 minggu, Fajar akan merayakan Lebaran bersama keluarga di Gorontalo. Mudik apalagi di momen Lebaran tentu tak lengkap jika tidak bawa oleh-oleh. Makanya Fajar sudah menyiapkan banyak oleh-oleh buat seluruh keluarganya di kampung. Oke pemirsa, ini aku lagi packing. Ini buat pulang kampung. Ini buat baju lebaran nih, kapelan sama satu keluarga nih. Nah, dan ini ada THR nih. Ini buat THR ya. Alhamdulillah karena dapat rezeki. Enggak, yang penting kita ikhlas berbaginya. Ini baju-baju mukena buat mama, buat ibu, buat Umi, buat kakak-kakak juga sama adik cewek aku. Tak cuma oleh-oleh baju, pria yang sukses merintis karir di Jakarta itu juga sudah menyiapkan THR untuk sanak family-nya. Meski tak banyak, memberikan sedikit rezeki kepada keluarga di kampung membuat hati Fajar senang, apalagi dulu ia juga sering mendapat THR, jadi kini giliran ia yang memberi THR. Iya, ponakan-ponakan, mudah-mudahan buat keluarga juga, mudah-mudahan. Ini buat mereka di kampung. Alhamdulillah kalau ada rezeki kasih berbagi ke mereka, meskipun nggak seberapa, setidaknya bisa buat beli apa-apa gitu. Pernah kayak jalan-jalan ke rumah, dari rumah ke rumah minta THR kayak gitu kan. Pasalnya tuh Jakati di Gorontalo. Kayak aku dulu pernah bikin begitu. Alhamdulillah sekarang aku yang bisa bikin begitu. Lebaran Idul Fitri selalu jadi momen yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim termasuk Fajar, karena hanya di momen Lebaran, Fajar bisa rehat sejenak dari pekerjaannya. Yang menarik, Lebaran kali ini akan sangat istimewa bagi Fajar karena untuk pertama kalinya, ia dan keluarga memakai baju couple atau serimbit hadiah dari Zaskia Sungkar. Fajar, kamu dapat hadiah buat baju lebaran kapelan satu keluarga. Senang aku. Pas banget. Aku satu keluarga, nyokap sama bokap ya mau pakai itu. Aku sama kakak aku yang paling tua, sama kakak yang kedua, sama aku sama adik aku. Selain mendapat baju lebaran dari Zaskia Sungkar, Fajar juga mendapat hadiah lebaran dari sahabatnya Amanda Manopo, yakni game yang dibeli Amanda saat Baby Moon ke Swiss beberapa waktu lalu. Makanya mudik ini Fajar berniat membawakan oleh-oleh berupa makanan khas Gorontalo buat Bumil Amanda. Alhamdulillah aku kemarin dikasih itu ya dari Swiss, dia kan dari Swiss kan, lagi Baby Moon sama suaminya kalau nggak salah. Iya insya Allah umur panjang, rica-rica, ayam rica-rica, pia, ikan dab-dabu roa, dab-dab tambai, dab-dab sagela. Kamanda yang ngasih sendiri, beliau yang ngasih sendiri. Kaset, ini sama foto-foto aku sama beliau. Oke pemirsa, alhamdulillah packingan aku hari ini udah selesai. Dan kita setelah ini mau persiapan buat atur-atur barang. Terus mau berangkat. Doain ya, mudah-mudahan perjalanan aku
Selamat sampai tujuan lancar ya. Amin. Ada hal yang menarik dari isi gugatan cerai yang dilayangkan Wardah Tinamawa terhadap suaminya Insanul Fahmi. Ada beberapa poin-poin penting dokumen gugatan Mawa terhadap Insan yang bocor ke publik. Dari mulai pengajuan hak asuh anak hingga tuntutan nafkah yang jumlahnya cukup fantastis. Selain meminta hak asuh penuh terhadap anak semata wayangnya, Mawa juga meminta nafkah ida sebesar 100 juta dan mut'ah logam mulia seberat 45 gram. Jika harga 1 gram emas ditaksir Rp2.997.000, maka keseluruhannya mencapai Rp134.865.000. Lantas, semampu itukah Insan hingga Mawa meminta nafkah ida dan mut'ah sebesar itu? Tapi dari pihak ya, si Mawa ini, dia merasa tidak enak juga ya kalau meminta terlampau banyak, hati nurani ya, dengan tidak dinilai dengan rupiah materi itu. Maka nanti kan permohonan kami itu kan sebesar itu, nanti kan hakim memutuskan apakah dikabulkan atau tidak. Jika Insan bersikukuh untuk mempertahankan bahteranya, lantas mengapa ketika sidang perdana di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Insan tak hadir di persidangan padahal ia berada di sana? Benarkah ini merupakan bentuk Insan untuk mengulur waktu agar Mawa bisa kembali ke pelukannya? Insan ingin bisa kembali, tapi Mawa ingin pergi. Apalagi Mawa hakul yakin jika gugatan cerainya di Pengadilan Agama bakal dikabul majelis hakim dengan cepat. Mawa seperti ingin mengubur dalam-dalam kenangan saat masih memberai kebersamaan dengan Insan. Cerai menjadi jalan Mawa untuk melupakan pria yang sudah memberinya buah hati tersebut. Ungkapan Siti Badriah soal mempersilahkan suaminya Krisdiana untuk selingkuh atau poligami saat menjadi bintang tamu di Siniar bersama Ivan Gunawan bikin geger publik. Pernyataan itu pun dilontarkan Sibat, biasa bidu wanita itu disapa dengan keadaan sadar dan tak ada tekanan. Lantas benarkah anggapan Sibat jika suaminya bermain api dengan wanita lain karena ada yang kurang dalam dirinya hingga ia merelakan? Dia perempuan yang berbeda, dia ternyata tulang punggung keluarga. Dia sangat menghargai apapun yang gua lakukan dan gua kerjakan. Dia nurut anaknya dan itu membuat gua kayak wah ini beda nih gitu. Tapi sepertinya ada syarat yang tentunya sulit bagi Krisdiana untuk bisa menduakan Sibat. Jika semua itu menjadi kenyataan, maka Krisdiana harus kehilangan Sibat dan juga 2 anaknya yang menggemaskan. Tentu saja, Kris tak bakal menyanyiakan orang yang sudah memberinya 2 orang anak. Apalagi banyak perjuangan yang tak mudah dilalui hingga akhirnya bisa sampai di titik ini.